warahmatullahi wabarakatuh. Depan kita ini ada tokoh masyarakat, ya, yang berasal dari latar belakang NU, Nahdlatul Ulama. Nah, itu pakai ain, ya, biar fasih. Bisa dijelaskan latar belakang Bapak, namanya siapa? Nama Imam Sutaji. Berasal dari Aing Panas, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Pekerjaan ngajar lah di berbagai sekolah, madrasah, perguruan tinggi, Mahat Ali. Benar-benar ulama ya. Nah, tadi dari Nahdlatul Ulama. Iya. Sebagai anggota pengurus atau ketua lembaga dakwah. Wah, PCNU Kabupaten Sumeneb. Benar-benar ini. Nah, sekarang tepuk tangan ya. Nah, silakan Bapak bisa ini direkam ini yang dimaksud dengan gerakan intoleransi itu seperti apa, Pak? Bahwa hidup tak semudah yang kita bayangkan walaupun tak sesulit yang kita pikirkan. Wih, luar biasa ya. Pertahankan kegilaanmu kalau warosmu sudah tidak dihargai, karena orang kadang taunya butuh tapi lupa cara menghargai. Oleh karenanya jangan paksakan kenyataan itu satu, karena keindahan memang terletak perbedaan. Berbeda agama, suku, bangsa, negara, dan berbeda suku, bangsa, agama, itu sudah bahasa, itu biasa. Nah, hari ini yang saya merasa aneh, ketika bangsa luar sudah datang ke Indonesia, belajar ke Indonesia kepada Nahdlatul Ulama, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan saudaranya. Kok aneh sekarang ada orang Indonesia belajar ke luar sana hanya untuk bertikai dengan saudara-saudaranya. Tepuk tangan. Tadi saya jelaskan tentang makna Islam. Iya. Menurut Pak Kiai, makna Islam itu apa saja? Tadi sudah jelas bahwa Islam banyak, itu mustarakul makna, banyak, bisa bermakna menyelamatkan, tunduk, patuh, kemudian membawa kedamaian. Mengutip apa yang disampaikan Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita ini benar-benar Islam setidaknya 3. Satu, asilmuh, dia pembawa kedamaian. Yang kedua, at-tahafut anit takfir, dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, adamut tanabus bil alqab, dia tidak pernah mencaci maki orang lain. Bagus, tepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang kalau kita berbeda pandangan, apa yang kita lakukan, Pak Kiai? Berbeda pandangan itu adalah sebuah keseyogyaan. Tapi bahwa jelas kita ini, tadi kata-katanya indah. Karena hidup ini adalah penantian, ajari aku menghilang tanpa kabar, ku ajari dirimu cara menunggu dengan sabar. Itu artinya bahwa, saya ulangi kata-kata indah itu, jangan paksakan kenyataan itu satu, karena keindahan memang terletak pada perbedaan. Dan itu adalah garis-garis yang sudah diwariskan oleh pendahulu bangsa kita, bahwa kita biasa hidup berbeda. Demikian. Nah, ini terakhir ya. Kadang-kadang kan ada pemerintah negara lain yang keras, ya. Iya. Nah, kadang juga pemerintah kita sendiri yang keras di masa yang lalu ya. Iya. Yang biasa disebut sebagai pemerintahan otoriter atau totaliter. Itu seperti apa kita mencermati seperti itu, Pak Kiai? Ulama kita di Indonesia itu luar biasa. Dari dulu, mohon maaf, saya memang berangkat dari NU ya, kan tidak apa-apa saya bercerita bagaimana perjuangan NU, nanti saudara-saudara tentang Muhammadiyah bisa bercerita bagaimana Muhammadiyah berjuang di negara ini. Nah, di Nahdlatul Ulama itu hanya persoalan metode saja. Bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya harus diperangi kecuali kezaliman. Persoalan memerangi dengan senjata atau dengan yang lainnya itu hanya persoalan metode saja. Hari ini kalau kita mau berperang dengan kezaliman, Rasulullah jelas sudah memberikan cara. Misal dari dulu bangsa kita ini misalnya tidak pernah menentang negara ini kecuali negara ini dikuasai oleh orang yang bukan aslinya, yakni penjajah. Waktu itu Nahdlatul Ulama misalnya
ketika dikuasai rezim yang saat itu mungkin dinilai sebagai pemimpin yang tidak adil, NU tidak pernah mengacak-acak bahkan tidak sampai ingin membubarkan negara. Tapi justru bagaimana metodenya mengajak para pemimpin itu dengan cara lemah lembut. Tarik tangannya, dibawa ke pojok, fotoen. Artinya, Dibisikin. gitu ya. Karena memperingati sultan dengan cara fadihah, dengan cara membuka aibnya di hadaya, itu tidak benar, dan itu Rasulullah yang menggariskan, yang memberikan contoh seperti itu. Sekali-kali tepuk tangan gitu loh. Tanganlah semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, makasih Pak, ini luar biasa ya, penampilan ini tadi menjelaskan ayat itu An-Nahl 125 ya, yang jelas sekali kita berdakwah dengan ila sabili rabbika bil hikmah. Ini hikmah ini yang disampaikan. Ya, insyaallah. Yang kedua bil lisan. Nah, dengan lisan dia disampaikan. Wal mau'izah hasanah juga sudah masuk. Nah, tadi ada yang bertanya juga, berarti mujahadalah billati hiya ahsan. Masyaallah. Nah, terus saya tutup dengan hadis ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, artinya tanda tangan ya. Artinya harus jadi pejabat seperti profesi. Pernah itu tingkat nasional jadi tanda tangan berapa banyak yang pernah ditandatangani untuk kebaikan. Nah, ini yang dimaksud. Kalau tidak bisa ya kita sosialisasi seperti ini, talk show ya. Bahkan bisa juga lisan dan juga ngetik-ngetik dengan sharing yang baik. Nah, yang terakhir tentu bi qalbi dengan doa. Doa-doa kita insya Allah mustajab. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada yang langsung diterima, ada yang ditunda-tunda dikit, ada agak lama. Tapi insya Allah jangan pelit berdoa karena semua doa diterima nanti di hari kemudian kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Podcast ini insya Allah bermanfaat untuk bangsa Indonesia, umat Islam dan bangsa-bangsa lainnya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.